Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in min walihi. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita mengetahui bahwa saudara-saudara kita yang berada di Palestina mendapatkan perlakuan buruk dan kejam. Mereka dikekang, diintimidasi, diburu, dibunuh, bahkan dibantai di negara mereka sendiri, di tempat di mana mereka dibesarkan, di tanah air mereka sendiri. Contohnya, seorang pemuda muslim ditembak mati oleh tentara Israel karena hanya sekedar membela diri. Seorang bapak parubaya dipukuli hingga mati karena hanya sekedar mencari perlindungan. Dan seorang anak kecil ditembak berkali-kali hanya sekedar mempertahankan keyakinannya. Dan masih begitu baik lagi kezaliman yang mereka alami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Dan biasanya di belahan bumi lain terdapat saudara-saudara kita yang diperlakukan hampir seperti apa yang diperlakukan Israel kepada Palestina. Maka sebagai seorang muslim kita harus mempunyai andil dan berusaha untuk meringankan beban saudara-saudara kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita, yaitu persaudaraan yang dekat dengan kalimat la ilaha illallah. Siapapun dia, dimanapun dia, selama dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut, maka dia adalah saudara-saudara kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dulu pada saat umat Islam mulai berkembang, kondisi umat Islam kala itu sangat lemah, hingga hampir setiap orang yang masih Islam kala itu mendapatkan perlakuan buruk dari kafir Quraisy. Contohnya Bilal bin Rabah. Ketika tuannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, maka ia pun disiksa. Dengan salah satu siksaan tersebut ialah diletakkannya batu besar di atas dada beliau dan dijemur di tengah teriknya matahari. Sungguh berat ujian yang beliau alami kala itu. Namun pada saat yang sama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang untuk membantu dan menolongnya. Tradisi membantu dalam umat ini sudah ada sedari dulu. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita, apabila seorang muslim datang minta bantuan kepada kita, maka hendaklah kita membantunya. Karena seorang muslim dan muslim lainnya bagaikan suatu bangunan yang satu dan yang lainnya saling menguatkan bagian lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'minin kal-bunyani syadduhu ba'duhu ba'da. Seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan suatu bangunan yang satu dan yang lain saling menguatkan bagian lain. Maka sebagai seorang muslim kita harus bergaul, peduli, akrab dengan sesama muslim lainnya, karena seorang muslim dan muslim lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Seandainya dalam satu bangunan terdapat satu material bangunan yang tidak menyatu pada dengan material lainnya, niscaya bangunan itu tidak akan kokoh ataupun biasa saja utuh. Rasulullah SAW telah memberitahu kita 1400 tahun yang lalu agar kita tidak menganiaya dan merendahkan saudara-saudara kita, tidak menyebarkan saudara kita dan membebaskan kesulitan saudara kita manakala mereka membutuhkan kita. Namun pada saat ini kita telah mengetahui bahwa pemuda Islam pada zaman ini malah melakukan sebaliknya dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi fa inna Allah fi hajatihi wa man farraja an musliman kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurubi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Seorang muslim dan muslim lainnya adalah saudara.
tidak boleh menganiaya dan merendahkannya. Barang siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan barang siapa yang membebaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membebaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudara, aib anak, dan barang siapa yang menutup aib anak, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mulianya satu seorang muslim manakala dia membebaskan kesulitan saudara dari kiamat kelak. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kedekatan seorang hamba dengan Allah sangat dekat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahi wa hablum minan nas. Apabila dekat dengan Allah, maka dekat juga dengan manusia. Dan kedekatan seorang muslim dengan muslim lainnya tergambar jelas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim misal jasadi jashtaka minhu qutbun tada'alahu sahiru jasadi bis-sahari wal ummi. Seorang muslim dengan muslim lain dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi baikkan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya. Penerapan hadis ini sudah kita lihat setiap hari. Manakala setiap muslim membutuhkan bantuan kita, maka hendaklah kita membantu yang pada saat itu. Karena seorang muslim dan muslimnya adalah saudara. Dan janganlah kita membiarkan saudara muslim kita menderita dalam penderitaannya. Dan ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW pergi berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk menyebarkan syariat Islam. Tapi penduduk Taif malah mengingkarinya dan tidak mendengar seruannya dan membalasnya dengan perlakuan kasar. Beliau dan keduanya pun dihujani dengan hujan batu, dan keduanya berlindung ke sebuah kebun anggur. Manakala sang pemilik kebun tersebut melihat keduanya, maka ia pun menyuruh budaknya beragama Nasrani untuk membantunya, mengobati luka-lukanya dan memberi tempat perlindungan. Dan masalah satu lagi, ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah dan mereka mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, raja yang adil pada masa itu di Ethiopia yang masa itu masih Kristen. Orang non-muslim saja mereka dengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang teraniaya. Mengapa kita sebagai seorang muslim terasa berat untuk membantu saudara-saudara kita yang teraniaya? Padahal seorang muslim dan muslimnya adalah saudara. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka sebagai seorang muslim, janganlah kita acuh dengan muslim lainnya, dan tidak patut bagi kita untuk melihat saudara-saudara kita teraniaya. Dan jangan kita ingin membantu saudara kita minimal dengan cara berdoa, ataupun yang di atasnya lagi mendoakan saudara-saudara kita teraniaya dalam sujud kita. Mungkin hanya ini saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa nas'alullaha ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-Qur'ana wa yattabi'una al-ahsana. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.